Kita lanjutkan untuk sambutan yang terakhir. Kami mohonkan kepada beliau, Bapak Ketua DPN PPDI, kepada beliau Bapak Widi Hartono SISH, kami mohon untuk berkenan memberikan wejangan kepada kami. Waktu kami persilakan. Aplaus yang meriah untuk beliau Bapak Ketua DPN PPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, saya banggakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Sragen. Yang saya hormati guru kita, Bapak Sutoro Eko, Ketua STPMD Kabupaten Yogyakarta. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Camat Sekabupaten Sragen. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Desa Kabupaten Sragen. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai jajaran pengurus Praja Kabupaten Sragen. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan seluruh perangkat desa Kabupaten Sragen. Yang pertama dan utama tentunya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridhonya, karena atas karunia-Nya pada hari ini kita dapat bertemu, bertatap muka dalam rangka halal bihalal Praja Kabupaten Sragen dalam keadaan sehat tanpa aral suatu apa. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya mohon maaf karena kami hadir. Dan izinkanlah saya memperkenalkan diri karena kalau tidak kenal tidak sayang. Nama saya Widi Hartono. Sehari-hari saya menjabat sebagai kepala dusun di Dusun Guntur, Desa Guntur Harjo, Kecamatan Parangkubito, Kabupaten Wonogiri. Kalau biasa disebut di Sragen Pak Bayan, tapi kalau di Wonogiri kami biasa disebut Pak Lurah. Jadi ada perbedaan di Sragen, dan kalau di Sragen Pak Bayan, di Wonogiri Pak Lurah. Karena kalau di Sragen Pak Lurah itu Pak Kepala Desa, di Wonogiri itu namanya Pak Kepala Desa atau Pak Polo. Bapak Ibu yang saya hormati, saya terlambat karena tadi pesawat dari Australia ke sini terganggu cor jalan di Mekunang, sehingga pesawat kami terhambat dan akhirnya kita terlambat sampai di acara ini. Selanjutnya kami ingin menyampaikan beberapa hal tentang keberadaan Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, karena sejauh ini perangkat desa di seluruh Indonesia masih terpecah belah dalam organisasi masing-masing, sementara kita bersama memiliki kepentingan yang sama tentang regulasi secara nasional, sehingga kita memandang perlu bahwa perjuangan perangkat desa itu bisa dilakukan di skala lokal, berlevel kabupaten, provinsi, dan nasional. Perlu adanya organisasi yang mewadahi perangkat desa di tingkat nasional. Nah, sejauh ini kita sudah melakukan langkah-langkah beberapa hal. Salah satu di antaranya baru saja kita telah menyelenggarakan rapat pimpinan nasional yang syukur alhamdulillah kawan-kawan Sragen juga hadir. Di antara keputusan kita bersama adalah bagaimana alokasi dana desa yang sekarang kita terima naik menjadi 10% dari APBN. Kenapa? Terima kasih. Kenapa 10% dari APBN? Karena desa ini harus paripurna. Bapak Kepala Desa harus benar-benar bisa membangun desanya tanpa terhambat kekurangan dana. Begitu juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia
yakni peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah Indonesia juga harus sudah selesai dari seluruh APBN dan tidak membebani anggaran dari kabupaten atau membebani APBD. Nah, Bapak Ibu sekalian, hanya saja kita juga masih mengalami beberapa persoalan. Kalau di Pulau Jawa, terkhusus di Jawa Tengah, perangkat desa sepertinya sudah tidak ada masalah mengenai masa jabatannya. Tetapi di berbagai daerah, terkhusus di luar Jawa Tengah dan Jawa Timur, masa jabatan perangkat desa ini masih banyak masalah. Nah, ini yang kemudian menjadi concern kita untuk memperjuangkan bahwa ketentuan amanat Undang-Undang Desa, masa jabatan perangkat desa adalah 60 tahun, tetapi di Jawa Barat, di luar Jawa masih ada masa jabatan perangkat desa semaunya Bapak Kepala Desa. Hari ini diangkat, besok bisa diberhentikan. Nah, ini kemudian menjadi konsentrasi kita untuk memperjuangkan agar masa jabatan perangkat desa di Indonesia ini sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah hadir di Komisi 2 DPR RI, kebetulan Praja Sragen, Pak Manto dan kawan-kawan juga ikut hadir di sana, menyampaikan pemikiran-pemikiran agar perangkat desa ini segera mendapatkan kepastian akan statusnya. Perangkat desa harus segera diakui profesinya. Perangkat desa harus segera diberikan hak-haknya seperti profesi yang lain, yang tentu saja itu tidak menghilangkan tanah bengkok melekat menjadi tunjangan bagi perangkat desa dan kepala desa. Bicara asas rekognisi subsidiaritas, rekognisi tentunya bengkok ini bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan perangkat desa. Saya ibaratkan sebuah sepeda motor. Sepeda motor ini bisa dikatakan sepeda legal ketika ada plat nomornya. Tapi ketika plat nomornya dihilangkan, pasti sepeda itu menjadi sepeda bodong. Begitu juga dengan tanah bengkok. Tanah bengkok ini melekat menjadi identitas desa, menjadi sebuah penghargaan bagi kepala desa dan perangkat desa. Seharusnya Supradesa tidak mengatur mengotak-atik tanah bengkok sehingga tanah bengkok tetap melekat menjadi punya kita. Kira-kira itu yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Saya ingin memotong sebuah lagu ciptaan dari almarhum Didi Kempot. Tolong diikuti. Lagunya begini. Senadyan mung perangkat desa podo-podo abdi ning. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Senadyan mung perangkat desa podo-podo abdine negara. 24 jam non-stop kita berada di tengah masyarakat. Kita berada di masyarakat untuk melayani masyarakat sejak matahari terbit hingga matahari terbit kembali. Kita melayani masyarakat desa sejak kelahiran sampai di pemakaman. Betul tidak? Maka sudah selayaknya senadyan mung perangkat desa podo-podo abdine negara. Terima kasih. Akhirnya negara harus segera hadir memperhatikan perangkat desa tanpa harus mencabut tanah bengkok. Kiranya demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya percaya perangkat desa di Kabupaten Sragen dalam wadah Praja kompak. Dan kami ingin juga diizinkan DPN PPDI juga berada di Kabupaten Sragen. Agar kita perangkat desa dari Sabang sampai Merauke berada dalam satu wadah yang bernama Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Seperti halnya guru yang mewadahi perangkat desa dari Sabang sampai Merauke menjadi anggota dari PGRI. Setuju?
Alhamdulillah. Dan pada saat yang baik ini atas nama keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia mengucapkan mohon maaf lahir dan batin karena ini masih dalam halal bihalal, dan sekali lagi mari kita bersama untuk kesejahteraan desa dan kesejahteraan perangkat desa. Akhirnya bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus yang meriah untuk Bapak Widi Hartono,